Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PAI Pendidikan Agama Islam mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihi salam selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba dan surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal solih. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Baik, untuk pembelajaran kisah tentang Nabi Daud cukup sekian dan kita akan lanjut ke kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga pada hewan, angin, dan jin.
Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin yang melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihi salam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Baik, untuk pembelajaran kali ini tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sudah Ustazah ceritakan. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mengalami kemunduran. Praktik sihir mulai muncul lagi dan mereka menciptakan Tuhan baru, yaitu Ba'i. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Saat itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengembalikan keimanan rakyat Bani Israel. Sama seperti kaum Bani Israel terdahulu, kali ini pun mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Ilyas. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai orang gila. Bahkan ketika Nabi Ilyas menyampaikan azab Allah, kaum Bani Israel tetap saja membangkang. Azab Allah sungguh dahsyat, yaitu datangnya musim kemarau yang panjang sampai 3 tahun. Kaum Bani Israel semakin marah kepada Nabi Ilyas. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Allah menyuruhkan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di lereng gunung. Dan dengan perlindungan dari Allah, Nabi Ilyas tetap aman di dalam gua dan tidak pernah ditemukan. Suatu ketika, saat sedang berlari dari kejaran kaum Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang wanita tua. Ia hanya tinggal bersama Ilyasa, anaknya yang sedang terbaring sakit. Wanita tua itu tahu siapa Nabi Ilyas dan berjanji akan memberikan tempat untuk bersembunyi. Ia pun memohon agar Nabi Ilyas berdoa bagi kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas memenuhi permintaan wanita tersebut. Dan atas izin Allah, Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Ilyasa menjadi pengikut sekaligus murid dari Nabi Ilyas. Ilyasa mendapat pendidikan langsung dari Nabi Ilyas. Ia selalu menemani kemanapun Nabi Ilyas pergi. Ada kisah yang menyebut bahwa Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia begitu patuh pada ajaran Nabi Ilyas dan selalu mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan praktek sihir dan berhenti menyembah Ba'i dan kembali beriman kepada Allah. Keinginan kaum Bani Israel untuk mencelakakan Nabi Ilyas masih ada. Mereka terus saja mencari Nabi Ilyas. Perilaku mereka ini membuat Allah murka, sehingga datanglah azab bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau panjang datang selama 3 tahun. Ladang pertanian mengering, ternak semua mati, dan sumber air pun mengering.
Bencana kekeringan ini menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka teringat pada ucapan Nabi Ilyas bahwa patung ba'i yang mereka anggap Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Kini mereka pun berniat mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon pertolongan. Atas izin dari Allah, kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas. Mereka bertaubat dan menyatakan beriman kepada Allah. Kaum Bani Israel menepati janji mereka. Kini mereka hidup dengan tentram dan beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasa meneruskan perjuangan sang nabi untuk terus berdakwah. Dan kemudian Allah mengangkat Ilyasa sebagai nabinya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Selesai. Sumber dalam Al-Quran tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Surat As-Sofa'at ayat 123. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.